kalau mau paling aman dan selamat itu, jangan berinteraksi dengan orang. Tapi ingat, ketika langkah itu kamu ambil, kebermanfaatanmu itu akan hilang. Bahayanya insecure kalau berlama-lama. Kita menjadi orang yang sangat tertutup dan tidak bisa ditembus pada akhirnya. Jadi perlahan-lahan kita akan kehilangan orang-orang yang tadinya biasa berinteraksi dengan kita. Gitu. Orang-orang akan perlahan-lahan, oh iya ternyata dia menolak ya untuk bergabung dengan kita. Kita bisa kehilangan teman-teman gitu ya. Kita bisa kehilangan teman-teman gitu. Itu yang paling paling nggak enak, jadinya kita akan kehilangan orang-orang yang tadinya mungkin bisa kita ajak bicara. Perlahan mereka juga akan menjauhkan karena kita menjauhkan diri dari mereka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sore lagi jumpa lagi Mbak Nismi. Yes. Di studio distribusi kebaikan Sabtu Minggu 31 Oktober 2021. Nyapa-nyapa sobat distribusi kebaikan ya kan? Iya. Mbak, ya. Pernah nggak ngerasa kayak gini? Apa namanya itu? Apa ya? Nggak nyaman gitu. Ya, nggak nyaman. Insecure. Insecure. Nah, bahasa sekarang tuh insecure. Insecure. Ya, sering sih dengar-dengar sekarang itu insecure, nggak nyaman. Maksudnya apa ya nggak nyaman itu apa gitu? Seperti apa itu insecure gitu? Insecure itu seperti apa gitu? Nggak nyaman apa nggak aman? Iya. Jadi kalau pertanyaan insecure itu seperti apa gitu. Jadi dari kata apanya ya, secure dulu ya. Secure itu kan aman gitu ya. Secure itu kan aman, dia terjamin. Nah, itu tuh secure. Jadi kalau ada misalnya orang insecure berarti dia merasa tidak aman. Dia merasa tidak terjamin gitu. Ketenangannya dia merasa tidak terjamin. Nah, itu dulu insecure-nya. Jadi kalau sebenarnya semua orang pasti pernah sih insecure. Semua orang pasti pernah. Ya sih, misalnya gini ya. Misalnya kita di suatu community baru misalnya. Kadang kita ngerasa kayak nggak ngeblend gitu, nggak nyaman gitu ya, benar ya? Nggak nyambung gitu ya di situ gitu ya. Nah, itu biasanya gara-gara apa sih Mbak? Kalau misalnya yang Mbak pahami lah gitu ya, kita ngobrol-ngobrol itu gitu. Oh iya. Kenapa sih orang gitu ya merasa nggak ngeblend, nggak cocok di satu komunitas tertentu gitu ya? Kenapa dia nggak merasa bahwa dia nggak merasa sense of belongingnya nggak di situ gitu ya? Kenapa gitu ya? Kan ada kadang-kadang begitu. Ada. Jadi kalau ditanya kenapa, pertama mungkin dia merasa berbeda dengan komunitas yang ada di situ, gitu loh. Dia merasa bahwa dia tidak sama gitu, dia tidak satu warna dengan komunitas yang ada di situ, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia merasa bahwa saya punya banyak hal-hal yang kurang gitu ya, hal-hal yang kurang. Mungkin komunitas itu misalnya ya, komunitas itu adalah komunitas untuk orang yang goes gitu ya, goes. Nah ternyata setelah dia mau coba masuk ke goes itu, dia melihat, wah yang punya klub goes ini sepedanya keren-keren ya, helmnya bagus-bagus ya gitu ya, kostumnya juga kece-kece ya. Ternyata setelah dia bergabung, dia berasa bahwa apa yang ada di diri dia gitu ya, jauh di bawah standar dari komunitas itu gitu. Padahal mungkin komunitasnya nggak kenapa-kenapa, mau gabung ya silakan saja gitu. Jadi ada beberapa hal menyebabkan orang merasa bahwa saya nggak cocok, saya nggak ada sense of belonging saya di situ, saya nggak ada keterikatan di situ. Iya, itu dia beberapa sebabnya ya, beberapa sebab antara. Itu berbeda, Mbak bilang karena berbeda ya kan? Iya, berbeda. Berbeda Terus itu biasanya berbeda dalam segi apa? Berbeda dalam segi apa gitu ya? Berbeda dalam segi apa? Rujukannya tentu si komunitas itu. Rujukannya tentu si komunitas itu. Jadi berbeda dalam segi apa? Kita lihat dulu dia bergabung di komunitas yang mana. Dia berteman dengan yang mana gitu. Ketika misalnya ada nih ya, ada di beberapa teman gitu ya. Di beberapa teman gitu. Jadi ketika misalnya ada arisan gitu ya.
Orang pada sibuk bercerita, oh anak saya udah umur sekian, anak saya udah sekolahnya di sini, anak saya prestasinya ini. Nah, sementara dia belum punya anak. Nah, dia akan sangat tidak nyaman berada di komunitas itu karena dia merasa bahwa saya berbeda dengan itu. Orang sibuk berbicara anak, saya mau bicara apa gitu. Ini termasuk hal yang sensitif gitu. Ini hal yang sensitif gitu. Mbak pernah ngerasakan itu. Jadi Mbak pernah menghindari untuk bertemu dengan komunitas-komunitas yang sibuk berbicara tentang anak, sibuk berbicara tentang ini karena ketika itu kita baru kehilangan gitu ya. Jadi orang bicara itu buat kita itu sensitif gitu. Udah saya nggak mau ketemu di situ. Jadi kita merasa insecure. Obrolan-obrolan itu membuat kita nggak nyaman gitu. Obrolan itu membuat kita tidak nyaman. Jadi sebenarnya insecure itu sesuatu yang sangat normal gitu ya. Sangat normal tapi tentu dengan catatan-catatan tertentu gitu. Karena semua orang pasti pernah ngalamin insecure. Pasti itu. Dan sebenarnya bukan salah si orang insecure ya, bisa jadi ya. Atau ada yang salah dengan diri insecure atau seperti itu gitu. Iya. Insecure itu bisa menjadi masalah gitu ya kalau dia menjadi sangat apa ya terus menerus gituan, skalanya semakin meningkat gitu. Tapi kalau kita segera menyadari bahwa ya saya memang berbeda, tapi bukan berarti bahwa saya tidak bisa berteman, saya tidak layak untuk bergabung di kelompok itu. Ya, saya memang belum seperti kamu pencapaiannya, tapi bukan berarti saya tidak bisa berinteraksi dengan kamu, dengan Anda semuanya untuk mengambil nilai-nilai positif yang ada di situ. Ya, itu sih. Jadi insecure bisa menjadi sebuah masalah kalau skalanya terus meningkat dan tidak segera diperbaiki gitu. Nah, itu dia. Berarti jangan nempel ya, maksudnya insecure ini jangan berlanjut-lanjut gitu Ya, ya. jangan berlanjut-lanjut. Ketika ada yang pada saat itu gitu ya, oh ya saya insecure, saya nggak merasa nyaman di situ. Kita coba cari gitu. Oh iya ya, oke lah untuk sementara saya mungkin mundur dulu gitu. Kita mundur dulu lah. Tapi setelah kita mungkin lebih melihat ke dalam bahwa saya juga layak loh di situ. Saya juga bisa loh untuk berinteraksi di situ gitu. Kita mencoba dulu mencintai kekurangan yang ada di diri kita gitu. Betul, itu dia tadi Mbak. Iya. Jadi kan misalnya solusinya kan mungkin kan gini ya, ada mungkin kita bergabung di suatu community. Sekarang kan zamannya community nih. Iya. Apa community ya kan? Jadi sebenarnya dulu misalnya emak-emak wirid, sekarang sosialita kayak gitu ya. Sebenarnya kan masalah community. Iya. Orang naik sepedanya kemana-mana, sekarang diciptakan gowes gitu Yes, ya kan. goes community gitu ya kan ya. Tapi misalnya ini Mbak ya, pertanyaan ini kan sebenarnya lebih ke masalah kejiwaan Mbak ya mungkin ya. Seandainya orang merasakan insecure, kita bilang dalam suatu golongan, misalnya kita bergabung ke golongan anak yang lebih muda dari kita. Umurnya usianya misalnya secara usia di bawah kita 13 tahun, 15 tahun. Ya kan? Atau kita dengan gowes tadi. Atau mungkin dengan perkumpulan yang lain kan gitu ya Mbak ya. Ketika kita merasakan insecure, yang terbaik apa? Kita maju terus atau kita tarik diri dulu gitu. Yang paling baik apa gitu ya? Kita maju terus atau kita tarik diri dulu gitu ya. Betul. Yang paling pertama adalah upayakan untuk berbagi dengan orang yang tepat. Iya, kita perlu masukan dari orangnya. Kalau misalnya di Mbak pada saat Mbak merasa insecure gitu ya, Mbak menarik diri dulu. Sudah, Mbak menarik diri dulu, baru Mbak akan mencari orang yang tepat gitu ya untuk diajak pilihan saya, keputusan saya untuk menarik diri dulu ini sudah tepat nggak? Ah gitu. Jadi sometimes kadang-kadang kita perlu masukan dari orang. Apakah insecure kita ini gitu ya dan keputusan kita untuk mengobati insecure kita ini betul nggak sudah keputusannya gitu. Jadi kadang-kadang kita perlu masukan itu. Perlu masukan dari orang, oh oke, nggak apa-apa, mundur aja dulu sejenak. Mundur aja dulu sejenak sambil mengumpulkan kekuatan, sambil meyakinkan diri bahwa saya layak loh berinteraksi di situ. Saya layak loh bergabung di komunitas itu.
Saya layak loh untuk tampil di situ. Saya layak loh untuk pencapaian itu. Saya layak loh untuk ini, gitu. Jadi prosesnya mungkin setiap orang berbeda ya, mengatasinya mungkin setiap orang Betul, berbeda. betul, betul. Ya, proses insecure orang pun berbeda-beda. Ada insecure karena merasa dia tidak pintar. Ada orang merasa insecure karena dia mungkin disabilitas. Ada mungkin orang merasa insecure karena dia apa istilahnya tidak seperti yang diharapkan oleh ibu bapaknya misalnya. Jadi insecure orang sangat sangat variatif gitu. Cuma gimana kita menyikapinya itu yang perlu gitu supaya nggak akhirnya insecure ini membunuh kita perlahan-lahan, membuat Betul. kita jauh dari orang, jauh dari komunitas. Lama-lama kita merasa bahwa kita nggak layak hidup gitu. Itu kan jadi nggak sehat gitu. Itu jadi nggak sehat. Bahwa kita merasa bahwa oh iya ya, karena saya udah begini, udahlah saya nggak berhak bahagia, saya nggak berhak untuk ini, karena saya udahlah begini aja kehidupan saya, mungkin udah takdirnya begini, lama-lama jadi nyalahin takdir, padahal nggak ada hubungannya gitu. Betul, betul. Karena ini menarik, Mbak, insecure ini, Mbak, merasa tidak aman. Mungkin ada yang, kan mungkin sedikit teringat ini tadi Mbak bilang itu, ada omongan tua lah ya. Kalau mau paling aman dan selamat itu, jangan berinteraksi dengan orang. Tapi ingat, ketika langkah itu kamu ambil, kebermanfaatanmu itu akan hilang. Iya, benar. Benar ya? Iya. Jadi, Pendapat. itu tadi, tapi kita tidak menutup kemungkinan. Kadang kan pun ngerasa insecure gitu, misalnya. Tapi bentar Pak, insecure sama Parno ini sama nggak? Insecure sama Pak insecure Bahasa sama gaulnya nggak? Insecure sama Parno itu sama nggak? insecure sama Parno sama nggak sih? Apa ya? Kalau Parno itu kan kita takut ya, takut ketinggian gitu ya, takut ketinggian. Misalnya Mbak Parno nih kalau mau naik pesawat, Parnonya udah bayang dari malam mau tidur tuh udah Parno duluan, besok naik pesawat ya, besok naik pesawat. Insecure. Jadi, nah tapi bedanya biasanya Parno itu sesaat. Gitulah. Kalau insecure kan lama tuh biasanya prosesnya. Mbak pernah mengalami insecure itu dengan durasi yang cukup lama ya, cukup lama. Jadi ya gitulah dia. Beda lah berarti ya, insecure sama Parno ya. Beda. Dan bukan insecure Parno. Karena pernah juga kan di tempat yang agak sempit-sempit gitu kok. Itu udah fobia tuh namanya. Masa gitu. Iya. Gimana yang membuatkan berani itu? Karena ini ingat betul itu omongan bukan orang sembarangan. Ya Ibu Sen Ilyas dari Mojokerto itu yang bilang. Iya. Dia bilang, beliau bilang ngendikan lah apa. Kalau Anda mau selamat, jangan berinteraksi dengan orang. Tapi ingat, kalau Anda tidak berinteraksi dengan orang, pasti selamat. Cuman kebermanfaatan Anda akan hilang. Yes, benar. Kita kan jadinya menepi ya, hidup untuk diri sendiri berarti ya. Betul. Ya kan, hidup untuk diri sendiri. Jadi sementara kan konsep dasarnya adalah Muslim yang baik itu adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain kan gitu ya. Iya. Jadi kan ketika kita bergabung ke komunitas kan kita kan memberikan manfaat walaupun sedikit, tapi ada manfaat. Iya. Cuman ya memang tadi Pak, antum kalau kau ya kan nengok helm orang itu ya kita tahu lah ya. Nengok jersinya ya kan, nengok sepedanya, nengok sepatunya gitu kan, jadi kita aduh kok sepatu saya nggak sekece punya dia, udah insecure. Tapi gitu kan. Insecure itu sama dengan minder gitu ya? Iya mirip, jadi minder gitu kan, jadi minder. Untuk menghindari minder, jadi menarik diri dari interaksi itu kan, jadi apa-apa jadi minder gitu loh. Apa-apa jadi minder. Ada teman Mbak gitu karena merasa dia, wah dia nggak cantik, nggak mau jadi gabung, nggak mau ini, nggak mau itu. Jadi serba menarik diri dari komunitas-komunitas mana yang ada kan, jadi nggak enak gitu ya, jadi nggak seru gitu loh. Jadi Mbak, apalah bahayanya kalau insecure ini berlama-lama seperti Mbak bilang terjadi pada diri seseorang, insecure berlama-lama gitu. Yang efek paling bahayanya itu apa? Efek paling bahayanya adalah pertama dia jadi menyalahkan diri dia sendiri. Gitu. Dia menyalahkan diri dia sendiri. Yang paling lebih ekstrim lagi adalah dia menyalahkan apa yang sudah Tuhan. Wah ini pasti kenapa sih Tuhan kok gini ya sama saya, Tuhan nggak adil ya. Dia merasa kehidupannya jadi nggak adil gitu.
Kenapa Nah, dia bisa gitu ya? Kok dia punya itu, kok saya enggak? Kok ini, kok saya enggak gitu? Itu yang paling bahayanya. Makanya ketika misalnya orang punya insecure, untuk dalam durasi yang tidak terlalu panjang gitu ya, sekilas gitu nggak apa-apa. Oh iya ya, oke lah. Tapi kita langsung kembalikan bahwa oh no, ya memang saya tidak, pencapaian saya belum sehebat dia. Apa yang saya punya belum maksimal seperti yang dia punya. Tetapi bukan berarti bahwa saya tidak bisa mencoba mencapai, misalnya menaiki tangganya kah, tangga pekerjaan sukses kah, segala macam kah, kita tetap berupaya gitu. Karena jangan mencoba membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain ya, itu nggak akan itu dia tadi tuntas Mbak. gitu. Jangan Itu jangan nggak suka akan membandingkan. tuntas. Iya, nggak bisa untuk dikomparkan, nggak bisa, karena berbeda kan. Nah, banyak orang dia suka mengkomparkan gitu hidup dia dengan hidup orang lain. Kok dia bisa, saya enggak. Kok dia punya, saya enggak. Kok dia ini, saya enggak. Kok ini, jadinya terus-terusan gitu, lama-lama nggak sehat kan. Insecure Betul, yang betul, kebanyakan gitu loh. Lama-lama betul, bisa betul. bisa mati bunuh diri karena insecure. Sebenarnya kadang membandingkan ini yang salah itu adalah membandingkan itu selalu sisi lemah kita dan terhadap Iya, sisi orang, ya kan? iya, iya, benar, benar. Cuman memang apapun konsepnya nggak bisa bandingin. Misalnya saya tadi membandingkan sisi lemah kita dengan sisi kuatnya orang, Iya, kita bisa jadi insecure. Atau dibaliknya, kita membandingkan sisi kuat kita dengan sisi lemahnya orang. iya, Jadi mentiko orang Medan iya, bilang kan, iya, iya. ya kan? Nggak bisa juga. Memang nggak bisa bandingin. Jadi sombong namanya, jadi sombong gitu. Setuju, setuju. Intinya nggak bisa kita bandingin kehidupan kita dengan kehidupan orang kan gitu ya. Ya, nggak bisa gitu. Kebanyakan kan seperti itu. Misal gitu, oh kok dia punya anak ya, kok saya enggak. Kita jadi insecure. Ya, kok dia anaknya bisa sempurna, saya kok enggak sih? Gitu ya. Oh kok dia bisa, mertuanya sayang sama dia, kok saya enggak sih? Gitu ya. Kok dia ini suaminya baik banget, kok saya enggak sih? Gitu. Semuanya jadi menjadi tidak fair jadi kehidupan untuk kita kan, jadi begitu jadi ceritanya. Makanya itu yang harus. Kemungkinan gini Mbak, mungkin punya pesan untuk pribadi lah ya, berdasarkan apa lihat alami untuk meminimalisir orang-orang yang insecure lah ya. Iya, iya. Mungkin ketika kita dalam suatu komunitas, mungkin kita melihat lah, karena ada satu sudut pandang yang bagus gini nih. Sebenarnya ini masalah insecure nih menurut saya. Misalnya, jangan ceritakan anakmu di depan orang yang nggak punya anak. Yes, benar. Ya kan? Jangan ceritakan tentang sehatmu di depan Ada orang yang orang lagi yang sakit. sakit. Yes. Tuh. Nah, kadang memang kalau bahasa kita lambe turah ya kan, semua cerita udah kumpul di komunitas ini, ya nggak perlu yang di luar itu diceritain gitu. Nah, itu kadang-kadang yang buat kadang pun kita jadi insecure, apa sih orang ini kok cerita kayak gini gitu, malas ah gitu. Bukan cerita sepeda aja, cerita ruplennya ya kan, cerita rookingnya mana ya kan. Iya, itu memang perlu itu. Lambe turah. Jadi makanya mungkin pesan lah ya buat kita teman-teman yang di komunitas, mungkin sometimes kita mungkin jadi ketua di suatu komunitas. Maksudnya itu, kita bilang komunitas di Goes kita bilang ya, kita ketua. Mungkin kita paham nih anggota kita. Misalnya punya anggota 20-an, paham nih. Oh, ada 2 nih yang nggak punya anak. Misalnya yang punya momongan. Mungkin sebagai ketua, kan bisa mengingatkan anggota, besok pas kita lagi pit stop, jangan cerita tentang inilah, ada teman kita yang gini-gini mungkin. Iya. Ya kan? Iya, mencoba untuk memahami ya, mengerti. Iya, betul. Jangan maksudnya itu tadi, kadang kita memang ada istilah kita begitu memang kalau udah komunitas ini apa yang diceritain. Oke, Mbak, selain itu tadi Mbak, apalagi kira-kira bahayanya insecure kalau berlama-lama? Kita menjadi orang yang sangat tertutup dan tidak bisa ditembus pada akhirnya. Jadi perlahan-lahan kita akan kehilangan orang-orang yang tadinya biasa berinteraksi dengan kita. Orang-orang akan perlahan-lahan, oh iya ternyata dia menolak ya untuk bergabung dengan kita. Kita bisa kehilangan teman-teman gitu ya. Kita bisa kehilangan teman-teman gitu. Itu yang paling paling nggak enak, jadinya kita akan kehilangan orang-orang yang tadinya mungkin bisa kita ajak bicara. Perlahan-lahan mereka juga akan menjauhkan karena kita menjauhkan diri dari mereka. Mereka juga jadinya untuk mendekat kembali
ada ya, ada rasa cemas gitu. Jangan-jangan nanti saya juga nggak diterima sama dia, karena dia kan selama ini menjauhkan diri dari saya gitu. Nah itu yang kita akan menjadi seperti hidup di dalam apa ya, Bukan ya. kehilangan teman-teman, kehilangan komunitas gitu. Itu yang mungkin akan lebih lebih apa ya, dampak yang lain gitu yang bisa ditimbulkan gitu. Oh ya, mungkin benar tuh Mbak. Mungkin kalau kita lama-lama insecure, kita jadi hilang manfaat, bener ya? Iya benar kan, kembali ke yang tadi bahwa kalau kita menarik diri mungkin tidak ada masalah jadinya, tapi kebermanfaatan kita juga akan hilang, iya kan? Nah itu dia. Kita punya apalah ya, punya pikiran yang bisa diterapkan di organisasi kita gitu. Ya, Karena kita mungkin ada sumbangsi kan, pikiran, ide kita mungkin bisa bermanfaat di situ gitu loh. ya Jadi Mbak, tips dan triknya lah biar kita nggak terlama-lama di insecure. Maksudnya nggak berlama-lama jadi orang insecure gitu. mensyukuri ya. Yang pertama adalah mensyukuri. Mensyukuri yang di kita ini gitu ya. Walau mungkin ada kekurangan-kekurangan di kita, tapi kita bersyukur bahwa hidup ini kan memang anugerah ya. Hidup ini anugerah. Gitu. Maka kita syukuri dulu apa yang ada di diri kita mencintai apa yang ada di diri kita gitu ya, apa yang sudah Tuhan kasih. Jadi kekurangan-kekurangan kita tidak menjadi penghambat kita untuk terus bergerak, terus memberikan banyak manfaat untuk banyak orang. Nah, itu yang pertama, mensyukuri gitu ya. Yang kedua, kalau misalnya kita merasa bahwa memang pencapaian kita tidak sehebat orang, bahwa apa yang ada di kita tidak seluar biasa, tidak se-amazing yang punya orang gitu. Ya, yang paling ditanamkan di hati adalah bahwa saya seberapapun pencapaian saya akan tetap berjuang memberikan yang terbaik yang saya bisa. Nah, itu yang diniatkan gitu. Kalau versi Mbak sih ya. Apalah ya, pede aja lah ya. Ya, percaya diri aja gitu, percaya diri. Betul, betul, betul. Yang terjadi terjadilah kan gitu ya kasarannya. Betul, betul, betul. Keep moving ya, terus berbuat gitu loh, terus berbuat, keep moving, terus berbuat yang terbaik gitu. Betul. Kadang memang ini susah ya kan ketika kita ada sobat-sobat distribusi kebaikan yang mungkin yang mendengarkan topik ini gitu kan. Oh iya ya. Berarti aku pernah insecure. Oh mungkin aku sampai saat ini masih insecure. Masih insecure. Terhadap mungkin tidak semua, terhadap beberapa part dalam kehidupanku kan gitu ya. Iya. Kayak gitu caranya. Mungkin ya terinspirasi. Oh iyalah ya udah pede aja lah. Masa bodoh amat lah. Sepeda aku pun murah nggak apa-apa, yang penting kan objektif aku goes, aku bisa bakar kalori sehat, kan gitu kan. Sehat, iya. Ya. Oh lari pun gitu kan, running misalnya, ya nggak apa-apa. Yang penting kan objektifnya aku bisa lari, bukan masalah pamer sepatu. Jersey-nya bagus ya, jersey-nya bagus gitu ya. Memang pengaruh sih, nggak bisa dipungkiri itu memang. Menarik Mbak Nismi, insecure apa ya? Karena ini lagi apa ya? Lagi trending gitu. Lagi trending istilah-istilahnya, misalnya kenapa nggak di situ lagi? Enggak, insecure banget di situ gitu. Iya. Berarti bukan ya itulah ya, bisa jadi bukan kita yang salah, bukan mereka yang salah juga, cuman pinter kita mengapa lah ya, melihat diri kita nih apa gitu ya. Iya. Walaupun kurang ya disyukuri dulu, terus keep moving. Nanti kan ketemu ya. Iya benar, keep moving, terus bergerak gitu ya. Ya. Mantap Mbak Desmi. Insecure-nya kita mungkin akan hadir lagi di topik-topik berikutnya. Jadi buat sobat distribusi kebaikan yang topik kali ini ngerasa apa ya? Oh iya ya, manfaat ya, bener ya, menarik nih insecure-nya. Boleh dibagi-bagi ke teman-teman yang nggak apa-apa. Ya kan, yang penting ngobrolan kita di minggu sore ini bisa bermanfaat. Nah, kan gitu ya kan. Nah, bermanfaat, menebar banyak manfaat ya. Betul ya, kadang kita juga membuat konten ini merasa insecure juga ya Mbak. Iya. Betul kan, menarik enggak ya? Atau bermanfaat enggak ya, kan gitu ya kan? Iya. Cuman kan pilihannya, kalau kita nggak membuat konten, kebermanfaatan kita hilang kan gitu. Hilang, nah itu dia. Buat aja, makanya mau komen apa? Iya, kita tetap secure Pak, tenang aja. Kita udah ngobrol-ngobrol sore ini, thank you. Mudah-mudahan bermanfaat waktunya. Makasih waktunya Mbak Desmi. Ya, sami-sami. Jumpa lagi
di topik-topik yang menarik lainnya, ya kan? Insya Allah. Silakan komen, kita tetap secure lah pokoknya, nggak insecure mau komen apapun gitu. Oke. Ya, oke, thank you Mas. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya. wabarakatuh.